Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lazarus Sinaga adalah dosen tetap dari program studi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Adalah sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam video ini akan dijelaskan rancangan pembelajaran mata kuliah pajak penghasilan dengan bobot 3 SKS dan juga dilaksanakan pada semester genap. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain: 1. CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar-dasar perpajakan pajak penghasilan secara umum. CPMK yang kedua mampu menghitung PPh tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dan pekerjaan bebas dengan menggunakan norma. CPMK 3 mampu menghitung PPh tahunan WPOP atau wajib pajak orang pribadi untuk pengusaha UMKM. CPMK yang keempat mampu menghitung PPh tahunan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan. CPMK yang kelima mampu menghitung PPh tahunan wajib pajak badan. CPMK yang keenam mampu melakukan pembayaran utang pajak dan menyampaikan SPT tahunan PPh OP dan PPh badan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar-dasar pajak penghasilan secara umum, menghitung PPh tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dan pekerjaan bebas dengan menggunakan norma, menghitung PPh tahunan wajib pajak orang pribadi untuk pengusaha UMKM, menghitung PPh tahunan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, menghitung PPh tahunan wajib pajak badan dan melakukan pembayaran utang pajak dan menyampaikan SPT tahunan PPh OP dan PPh wajib pajak badan. Sebagai bahan kajian materi pembelajaran dan mata kuliah pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar-dasar pajak penghasilan secara umum. Yang kedua, PPh pasal 21 pasal 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 pasal 26, PPh pasal 26 subjek pajak luar negeri. Yang keenam, PPh pasal 4 ayat 2 dan pasal 15, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh wajib pajak orang pribadi, dan yang terakhir PPh wajib pajak badan. Kami mengambil beberapa rujukan dari mata kuliah ini. Yang pertama, azas dan dasar perpajakan 1 dan 2. Yang kedua, perpajakan Indonesia, konsep dan aspek formal, perpajakan teori dan kasus buku 1 dan 2, dan yang terakhir perpajakan edisi terbaru 2020. Adapun bobot nilai dalam mata kuliah ini adalah aktivitas partisipatif 10%, proyek 40%, tugas 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Metode pembelajaran dilaksanakan secara luring maupun daring. Pelaksanaan luring dilakukan dengan perkuliahan di dalam kelas secara tatap muka. Sedangkan daring dilakukan dari LMS Universitas Pancasila. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pajak penghasilan. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan pajak penghasilan. Nah, menurut kalian pajak itu apa sih sebenarnya pajak itu?
itu adalah pungutan wajib pada masyarakat Oke, ada lagi. Jadi iuran dari wajib pajak itu yang diberikan atau diserahkan kepada pemerintah, di mana pemerintah itu memanfaatkan iuran tadi itu, pungutan tadi itu untuk pembangunan dan pengeluaran rutin. Ya. Misalnya apa? Pembangunan jembatan, subsidi, gaji pegawai negeri dan seterusnya itu dimanfaatkan oleh negara. Penerimaan itu tujuannya adalah untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi dalam negara kita. Nah, itu yang disebut dengan pajak. Nah, untuk pajak penghasilan, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, ini kalian di sini sudah yang ketujuh, ya, undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh negara. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menjadi undang-undang terkait dengan pajak penghasilan tadi. Nah, yang menjadi subjek pajak ini diatur dalam pasal 2 ayat 1A. Yang menjadi subjek adalah orang pribadi. Siapa yang dimaksud di sini orang pribadi? Sebagai subjek. Orang yang mempunyai penghasilan itu orang pribadi. Kita yang mempunyai penghasilan, maka kita wajib membayar pajak dari penghasilan yang diterima oleh diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan orang pribadi. Yang kedua adalah warisan yang terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ini warisan yang belum dibagi, itu merupakan subjek pajak. Badan yang dimaksud siapa di sini badan? Badan adalah yang dimaksud di sini adalah usaha yang berbentuk badan. Contohnya apa? PT, yayasan, CV dan seterusnya. Itu merupakan subjek atau tidak? Subjek saja. Dan yang ketiga adalah bentuk usaha tetap. Apa yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap? Suatu badan usaha yang izin prinsipnya didirikan di luar negeri, tetapi mempunyai kegiatan di dalam negeri. Contohnya apa? PT Freeport misalnya, izin prinsipnya didirikan di mana? Di Amerika. Tetapi mereka mempunyai cabang atau mempunyai kegiatan di dalam negeri. Nah, berikutnya merupakan subjek atau tidak? Subjek pajak. Nah, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang diperlakukan, yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan, ya. Nah, ini sebagai subjek. Nah, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Jadi subjek pajak ini dibagi dua. Ada yang disebut dengan subjek pajak dalam negeri, ini diatur dalam pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. Nah, subjek pajak dalam negeri dalam pasal 2 ayat 3, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kalau lebih dari 183 hari itu berapa bulan? 6 bulan. Nah, apabila orang pribadi sudah bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka orang tersebut bisa dimasukkan, dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Oke, paham ya? Yang kedua adalah badan.
badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, ini merupakan subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Oke. Nah, yang dikecualikan dari subjek pajak dalam negeri, pertama, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu bukan merupakan subjek. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat. Dan yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, itulah yang disebut dengan subjek pajak dalam negeri yang diatur dalam pasal 2 ayat 3. Nah, subjek pajak dalam negeri yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 adalah subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri itu ada orang pribadi, ada badan. Subjek pajak luar negeri orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi warga negara asing. Dan dia tidak bertempat tinggal di Indonesia. Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Jadi kalau ada warga negara asing datang ke Indonesia, ya, tidak melebihi dari 183 hari, maka orang luar negeri tersebut, ya, merupakan subjek pajak luar negeri. Gitu ya. Nah, ada timbul pertanyaan, bagaimana kalau warga negara asing belum mencapai 183 hari berada di Indonesia, tapi dia sudah punya niat untuk tinggal di Indonesia? Boleh nggak dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri? Dia belum ada mencapai 183 hari. Nah, dalam peraturan di sini di pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Kalau ada warga negara asing di Indonesia, tapi dia punya niat tinggal di Indonesia, boleh nggak dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri? Boleh. Nah, warga negara asing yang punya niat tinggal di Indonesia itu syaratnya apa? Dia belum ada 183 hari, tapi dia punya niat untuk tinggal di Indonesia. Contohnya seperti apa? Misalkan ada warga negara asing sudah berkeinginan untuk tinggal di Indonesia dengan diawali untuk mengurus KTP, boleh kan? Nah, kalau itu sudah punya niat, kalau orang warga negara asing datang ke Indonesia sudah mengurus KTP-nya walaupun dia belum mencapai 183 hari di Indonesia, maka dia sudah punya niat dengan mengurus KTP, maka orang tersebut masuk ke dalam subjek pajak luar negeri. Ada lagi contoh yang lain? Misalkan warga negara asing di Indonesia dia belum mencapai 183 hari, tetapi dia sudah niat untuk menikah dengan putri Indonesia, dengan putri-putri wanita Indonesia. Nah, itu juga sudah punya niat untuk tinggal di Indonesia. Dia ingin tinggal di Indonesia, tapi walaupun dia belum mencapai 183 hari, tapi sudah menikah dengan warga negara Indonesia, wanita Indonesia. Nah, itu juga sudah punya niat tinggal di Indonesia. Nah, hal tersebut boleh dimasukkan sebagai ya, subjek pajak luar negeri. Nah, itu orang pribadi. Lalu untuk badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagai subjek. Dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan, dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan dengan subjek pajak badan. Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan atau tidak melakukan usaha. Nah, ini contoh daripada subjek pajak badan. Pertama adalah perseroan terbatas, PT. Tahu PT kan? Ya. Di mana modalnya terdiri dari saham, PT. Ada perseroan komanditer, CV. Apa itu CV? Ini juga merupakan suatu subjek pajak badan. CV itu singkatan dari Komanditaire Vennoska.
ya. Nah ini juga merupakan subjek pajak badan. Perseroan lainnya, BUMN subjek nggak? Subjek pajak badan, dikenakan juga pajak. Ada badan usaha di daerah, ada firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, ini yayasan. Ya, Universitas Pancasila ini dikelola oleh pemiliknya siapa? Ya, yayasan. Maka yayasan yang mengelola Universitas Pancasila ini merupakan subjek pajak badan, itu ya, dikenakan. Dan penghasilan yang dia peroleh akan dikenakan pajak penghasilan badan. Organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga dan bentuk badan usaha lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap atau BUT. Kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak? Ini diatur dalam pasal 2A Undang-Undang PPh. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai sejak kapan? Saat dilahirkan. Jadi kalau misalnya ada anak-anak baru lahir, maka pada saat dia dilahirkan itu sudah merupakan subjek pajak. Sudah menjadi objek atau belum? Belum menjadi objek. Kenapa? Karena dia belum mempunyai penghasilan. Jadi pada saat lahir, nangis-nangis dia kan subjek, tapi belum menjadi objek pajak. Kenapa? Karena dia belum mempunyai penghasilan. Ya, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi dimulai pada saat dia berada di Indonesia atau berniat tinggal di Indonesia. Kapan dia berakhir sebagai subjek? Kalau sudah meninggal, maka dia akan berakhir sebagai subjek pajak. Kan nggak mungkin lagi dipajaki. Sudah meninggal, iya kan? Oke, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada warga negara asing tinggal di Indonesia, yang sudah dikategorikan sebagai subjek pajak, lalu ingin pulang ke kampung halamannya selama-lamanya dan tidak balik lagi ke Indonesia, maka kewajiban subjek pajaknya akan berakhir pada saat dia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kalau badan, kapan menjadi subjek? Itu pada saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kapan sih PT-nya didirikan? Maka pada saat PT-nya sudah didirikan, saat itu sudah dimulai sebagai subjek pajak badan. Sudah menjadi objek belum? Pada saat didirikan? Belum. Kenapa? Karena belum memperoleh keuntungan. Jadi pada saat didirikan PT itu, ya subjek memang, tapi sudah menjadi objek belum? Belum. Karena dia belum mempunyai penghasilan. Ya, begitu dia subjek mempunyai penghasilan, maka sama dengan wajib pajak. Ya. Jadi S subjek tambah O sama dengan W. Apa itu W? Wajib pajak. Kalau hanya ini belum menjadi wajib pajak, harus dua-duanya. Kalau memang tidak ada penghasilan ya nggak mungkin dipajakin, gitu ya. Oke. Kapan berakhir subjek pajak badan? Saat diluarkan atau saat tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi atau badan yang tidak berada di Indonesia saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan kapan berakhir? Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan. Kalau nggak ada penghasilannya nggak mungkin dipajakin. Pajak penghasilan itu adalah dikenakan kepada wajib pajak yang mempunyai penghasilan. Ya kalau tidak ada penghasilannya, tidak mungkin dikenakan pajak. Dari mana dikenakan pajak? Perusahaan pun, ya badan, kapan dikenakan pajak? Pada saat perusahaan itu atau badan itu mendapatkan penghasilan. Kalau rugi dikenakan nggak pajak? Ya, kalau perusahaannya rugi, maka tidak akan dikenakan pajak. Bahkan kerugian itu bisa dikompensasikan selama berapa tahun dikompensasikan? 5 tahun dikompensasikan kerugian itu.
Oke, misalkan ini tahun 2023 rugi sebesar 1 miliar. Maka tahun 2023 tidak dikenakan pajak. Di sini tidak dikenakan pajak. Kenapa masih rugi? Tidak dikenakan pemotongan pajak. Oke. Dan ini dapat dikompensasikan selama 5 tahun. Kapan berakhir kompensasinya? Kapan? Tahun 2028. Seandainya, misalkan nih, tahun 2024 memperoleh keuntungan sebesar 500 juta. Pertanyaan, bayar pajak nggak tahun 2024? Berapa dulu? 500 juta. Hah? Dipotong nggak pajaknya? Ini Leo, gimana ahli-ahli pajak ini, calon-calon konsultan pajak ini semua ini? Tidak dipotong. Karena apa? Tahun 2020 kemudian dikompensasikan sekitar 500 juta. Iya, tidak dipotong pajak karena masih ada kerugian, karena masih ada atau saldo kerugian di tahun 2023 sebesar 1 miliar. Ya, jadi saldo kerugian di tahun 2024 tinggal berapa nih? Tinggal 500 juta. Gitu. Kalau tahun 2025 untung perusahaannya sebesar 600 juta, dikenakan nggak Pak? Kalau tahun 2025 untung 600 juta, dikenakan pajak atau tidak? Berapa dikenakan pajak? 100 juta sisanya. Jadi dikenakan pajak sebesar 600 juta dikurangi kompensasinya 500 juta sama dengan 100 juta. Nah, itu untuk menghitung PPh badan, ya. Oke. Nah, warisan yang belum terbagi saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Kapan berakhir? Berakhir pada saat warisan selesai dibagi. Kalau warisan sudah selesai dibagi, maka warisan itu akan berakhir sebagai subjek pajak. Nah, kita lanjutkan untuk menghitung biaya. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, oke. Nah, jadi ini ada penyusutan, ada amortisasi. Penyusutan itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada tarif penyusutan 3%, 50. Nah, ini tarif 9% tinggal dikali 2 aja untuk amortisasi, ya. 25 kali 2, 50, 12,5 kali 2, 25.
6,2 kali 2, 5% kali 2, 10, dan untuk bangunan permanen dan tidak permanen 5% dan 10%. Oke, jadi hari ini perkuliahan kita terkait dengan pajak penghasilan kita akhiri dulu, di mana pajak penghasilan sebagai subjek pajak dan sebagai objek pajak, baik subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan sudah kita bahas. Nah, untuk untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai perhitungan BPH pasal 21. Tolong dipelajari PTKP-nya, tarifnya, dan pelajari ternya, ter 1 dan ter A, ter B, dan ter C untuk menghitung BPH pasal 21. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.